Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finazia Zahra, mahasiswa dengan NIM 2210611020, mahasiswa kelas Hukum Teknologi Informasi kelas J. Saya akan membahas terkait dengan PSE atau yang biasa disebut dengan penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik atau PSE adalah pihak yang menyediakan dan mengelola layanan digital seperti aplikasi, situs web, dan platform online. Di Indonesia, PSE wajib mendaftarkan sistemnya dan menjaga keamanan data sesuai peraturan pemerintah agar layanan yang diberikan aman dan terpercaya. Contohnya termasuk dengan media sosial, e-commerce, dan layanan pembayaran digital. Gambaran kasus. Kasus ini berawal dari upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang biasa disebut dengan Kemenkominfo untuk mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PSE termasuk perusahaan teknologi asing besar seperti Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan Netflix agar mendaftarkan diri secara resmi ke pemerintah sebagai bentuk pengawasan dan regulasi layanan digital di Indonesia. Pendaftaran ini harus diberlakukan melalui sistem online single submission atau OSS sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan, yaitu pada 20 Juli tahun 2022. Namun hingga batas waktu tersebut, sejumlah perusahaan raksasa teknologi tersebut belum juga memenuhi kewajiban pendaftaran. Dalam konteks ini, Kemenkominfo mengancam akan melakukan tindakan tegas berupa pemutusan akses atau pemblokiran layanan bagi PSE yang tidak terdaftar. Kasus ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara regulasi nasional dengan praktik bisnis global yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, lingkup PSE dan kewajiban pendaftaran PSE asing dan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTE dan aturan turunannya, PSE didefinisikan sebagai setiap individu atau badan hukum yang menyelenggarakan sistem elektronik yang digunakan untuk menyediakan layanan kepada publik. Lingkup PSE ini mencakup PSE lingkup publik dan privat. Yang pertama, lingkup PSE privat termasuk ke dalam platform digital dan aplikasi milik swasta yang memberikan layanan elektronik. PSE asing meskipun berstatus perusahaan asing, jika memberikan layanan di wilayah hukum Indonesia dan memiliki pengguna Indonesia, maka mereka wajib untuk mendaftarkan sebagai PSE. Lalu PSE nasional merupakan perusahaan domestik yang mengelola sistem elektronik. Prinsip hukum yang diterapkan adalah asas teritorialitas atau di mana setiap entitas yang menjalankan kegiatan elektronik di Indonesia wajib tunduk pada hukum Indonesia termasuk kewajiban pendaftaran. Oleh karena itu, baik PSE nasional maupun asing yang beroperasi dan melayani masyarakat Indonesia wajib untuk mendaftarkan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Lalu yang selanjutnya, kewajiban PSE terkait dengan kasus. Kewajiban utama PSE khususnya yang beroperasi di Indonesia meliputi yang pertama pendaftaran resmi melalui Kemenkominfo melalui OSS sebagai upaya legalisasi operasi mereka di Indonesia. Lalu perlindungan data pribadi, mematuhi regulasi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP guna menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Lalu keamanan sistem, menjaga integritas, keamanan, dan kestabilan sistem elektronik yang digunakan. Lalu yang selanjutnya, laporan dan pengawasan, melakukan pelaporan insiden keamanan siber dan memberikan akses pengawasan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu selanjutnya, kepatuhan terhadap regulasi konten, yaitu menghindari penyebaran informasi konten ilegal, fitnah, hoaks, dan konten yang bertentangan dengan norma hukum dan sosial di Indonesia. Kewajiban tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan publik serta menjalankan kedaulatan digital di Indonesia. Lalu akibat hukum jika PSE tidak mendaftarkan. Secara hukum, kegagalan PSE untuk melakukan pendaftaran dapat menimbulkan beberapa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, sanksi administratif. Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi administratif termasuk peringatan tertulis dan denda. Lalu yang kedua, pemutusan akses atau pemblokiran. Sebagai langkah terakhir, pemerintah dapat memutus akses layanan PSE yang tidak mendaftar. Secara teknis, berarti pemblokiran akses terhadap platform tersebut bagi pengguna di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, potensi tuntutan hukum. Jika terdapat pelanggaran lain, PSE dapat dikenai tuntutan hukum berdasarkan ketentuan UU ITE dan peraturan terkait. Langkah ini merupakan bentuk penegakan hukum administratif yang berfungsi sebagai efek jerah sekaligus mekanisme perlindungan hukum untuk pengguna layanan digital di Indonesia. Lalu, analisis mengenai langkah pemerintah. Langkah pemerintah di Indonesia melakukan
Kemenkominfo untuk mewajibkan pendaftaran PSE asing dan nasional memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan bagian dari upaya kedaulatan siber serta pelindungan pengguna. Yang pertama, keadilan dan asas legalitas. Kebijakan ini berlandaskan asas legalitas, yaitu setiap penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum tersebut. Ini menunjukkan prinsip hukum yang menutup kepastian hukum dan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik. Lalu, pelindungan konsumen. Dengan pendaftaran ini, pemerintah dapat mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik agar tidak merugikan konsumen, terutama dalam aspek pelindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik. Lalu, kedaulatan digital. Langkah ini mendukung kedaulatan digital di Indonesia yang menjadi bagian dari kedaulatan negara dalam mengatur uang digital nasional. Namun, dari perspektif dampak terhadap masyarakat pengguna, tindakan pemutusan akses atau pemblokiran bisa menimbulkan dampak negatif, terutama jika layanan tersebut sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat, yaitu sebagai akses komunikasi, informasi, dan hiburan. Risiko ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan perlindungan hak atas akses informasi publik. Adapun solusi yang diusulkan yaitu pemerintah perlu menempuh pendekatan dialogis dan diplomatik agar PSE asing dapat mendaftar tanpa mengganggu pelayanan. Selain itu, kebijakan ini juga harus dibersamai dengan sosialisasi yang memadai agar masyarakat dapat memahami tujuan regulasi tersebut. Adapun kesimpulan, secara keseluruhan, kebijakan pendaftaran PSE asing dan nasional oleh Kemenkominfo merupakan upaya regulasi yang sah dan penting untuk melindungi kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia dalam ranah digital. Namun, pemerintah harus memastikan penerapan kebijakan tersebut tidak mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan akses dan layanan penting dan tetap mengedepankan asas proporsionalitas dan kepastian hukum. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.